Jangan risau dengan keperluan kita ya, karena Allah tahu persis yang kita perlukan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang sekarang dan yang akan datang. Jadi Allah yang menciptakan kita tuh tahu keperluan lahir batin kita. Kalau kita berumah tangga juga Allah tahu keperluan rumah tangga ini. Bahkan keperluan-keperluan yang kita sendiri tidak tahu, padahal Allah tahu kita perlu. Kena COVID, alhamdulillah sembuh, tetapi masih belum bagus saturasinya. Nah, sudah bisa pulang ke rumah. Ternyata masih memerlukan oksigen, tapi adik belum tahu. Ada hamba Allah yang membelikan tabung gas dengan peralatannya. Tabung oksigen. Tabung oksigen. Tabung gas oksigen. Bukan tabung gas LPG ya, oksigen, maaf, tabung oksigen. Bagaimana ini? Padahal yang bersangkutan belum terfikir, tapi Allah Maha tahu bahwa masih memerlukan tambahan oksigen sewaktu-waktu. Jadi ladang amal bagi hambanya datanglah. Begitulah. Dan kejadian ini terus-menerus hadirin sekalian. Jadi di balik kita merasa banyak kekurangan, banyak kesulitan, sebetulnya pemberian Allah itu lebih melimpah setiap saat. Sayangnya kita jarang menyadari pemberian Al-Wahhab ini setiap saat. Kita suka fokusnya kepada yang tidak cocok dengan keinginan, sesuatu yang belum ada, harapan-harapan. Jadi kita kecenderungannya ya tidak bahagia, tidak begitu bahagia karena kita tidak mensyukuri. Padahal setiap kali Allah memberi, nah ini tolong diperhatikan ya, pemberian dari Allah itu belum jadi kebaikan, belum. Allah Maha memberi ya, semua kasih, tapi untuk menjadi kebaikan yang banyak itu ada pemberian yang lebih tinggi lagi dari pemberian dunia ini, yaitu syukur. Jadi Allah misalkan memberi makanan, kasih makanan, binatang kasih makanan, semua orang tidak iman, zalim juga dikasih makanan. Tetapi ada pemberian dari Allah yang lebih besar dari makanan, yaitu Allah memberikan hidayah taufik kepada kita menyadari bahwa makanan ini dari Allah. Itu lebih tinggi lagi daripada makanannya. Aduh, ini karunia Allah. Tambah lagi syukur, alhamdulillah. Ini ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu lebih besar daripada nikmat apapun yang diberikan kepada kita. Karena kita sudah mengakui ini karunia Allah dan memuji Allah. Wah, ini dia. Jadi biasanya kita irinya sama yang punya rumah, punya mobil, punya HP bagus, punya dunia. Padahal itu biasa saja, itu tidak identik dengan mulia dan bahagia. Tetapi ketika diberi dunia, lalu diberi oleh Allah bersyukur, nah itu nikmat yang lebih besar. Sekarang dunia tidak diberi banyak. Bukan tidak diberi ya, tapi tidak diberi banyak. Karena pasti diberi juga. Nah, tapi dia diberi syukur, wah dia bisa bahagia. Orang yang tidak tahu syukur, maka dia tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan itu, dan terhalang dari nikmat lain yang akan Allah berikan. Tapi kalau kita syukur, maka pemberian Allah itu benar-benar bisa kita nikmati, dan syukur itu bisa mengundang nikmat lain yang belum ada. Lah, orang tidak syukur juga diberi, iya tapi beda ya. Nanti kalau orang yang tidak syukur diberi, tapi dia beban, jadi beban. Uring-uringan, tidak enak. Tapi kalau tahu syukur, jadi enak. Dan Allah menambah. Tapi orang yang tidak syukur juga ditambah, iya tapi tidak ditambah berkahnya. Tapi kalau syukur, ketika didapat tuh, nambah ingat lagi ke Allah, tambah bahagia lagi. Jadi ada yang lebih nikmat daripada makanan yang enak adalah nikmat meyakini ini karunia Allah. Nikmat mensyukurinya. Nah, ini pemberian yang sangat berharga. Nah, kita rindu
Jangan minta cuma dunianya saja, tapi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah supaya menjadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah yang benar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sudah sekarang kalau minta apapun harus minta ke Allah saja, karena Allah pemiliknya. Bulat itu di hati itu ya, minta apapun. Wah, sekarang harga tanah naik, gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih mau berapa saja harga tanah, kebeli. Ini ada santri juga di sini yang tidak terbayang-bayang bakal punya rumah ya, yang jual tanahnya tiba-tiba dimurahkan rumahnya karena perlu. Lalu dia pun ada yang ngasih pinjaman uang dengan sangat lunak, ada juga dukungan dari yang lain. Jadi kalau Allah mau ya jadi saja ya, tidak usah pikirkan mahal murahnya. Wah, sekarang ongkos umroh mahal, haji mahal, haji plus mahal. Kalau Allah mau ngundang, udah nggak ada nilainya uang itu. Dari mana saja akan ada jalannya. Makanya kita tidak boleh mengunci diri dengan hitung-hitungan kita saja ya. Karena Allah itu bighairi hisab, memberinya itu tanpa batas, lewat jalan yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang terpikirkan, yang tidak terpikirkan. Bahkan kadang-kadang Allah tuh menutup suatu pintu sampai kita, aduh nggak ada lagi jalan. Itu menurut kita. Tapi kalau Allah mau ngasih jalan, blok aja nanti ada. Dan itu biasanya nambah iman. Aduh ya Allah. Jadi kadang-kadang ya, ada satu situasi yang kita aduh seperti telur di ujung tanduk. Dan tanduk apa nih? Tanduk kerbau lah ya. Telur di ujung tanduk kerbau dan kerbaunya kaligata. Ini jadi goyang-goyang terus. Kadang-kadang kita ada dalam situasi sulit yang aduh udah nggak kepikir lagi gimana jalan keluarnya. Nah, jangan risau. Wah gimana nih kalau saya udah bleng aja nggak tahu jalan keluar, udah tinggal tobat saja. Karena seperti kaca kotor, kita nggak akan bisa lihat jalan. Bersihkan saja kacanya ya, nanti jalan akan kelihatan. Kalau kita kira, aduh sulit, udah tobat tuh bagian dari zikrullah. Nanti Allah akan bukakan jalan rezekinya. Biasanya rezeki pertama yang Allah berikan itu sebelum Allah tolong dengan yang lain-lain adalah diberikan ketenangan. Ya, sini tuh entah gimana, jadi reg-reg, jadi ajeg. Nanti selanjutnya biasanya kalau Allah menolong adalah Allah berikan ilmunya. Ya. Ada saja jalannya, kita tahu ilmunya, dengar, atau seperti sekarang. Yang menyimak ini, aduh kebetulan saya dengar nih kok cocok. Itu tidak ada yang kebetulan, ya. Semuanya diatur Allah yang Maha tahu segala keperluan keilmuan kita. Nanti biasanya Allah gerakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi pemberian dari Allah itu tidak harus selalu identik dengan uang, dengan materi, tetapi Allah buka kita lebih mudah memahami sesuatu. Allah buka hati kita sehingga mengenal hikmah di balik kejadian. Ini nikmat-nikmat, dan pemberian Allah beragam sekali. Ya, sangat-sangat beragam, sangat banyak, dan terus menerus, tidak ada berhentinya. Masya Allah hadirin sekalian. Nah, apa hikmahnya? Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu banyak diberi oleh Allah, kita pun harus meniru, yaitu menjadi orang yang senang memberi. Nah, Allah memberi kepada kita tuh nggak ada perlunya sama sekali dari kita. Jadi Allah memberi apapun kepada kita karena Al-Wahhab. Dia memang Maha Pemberi. Kita mau berterima kasih atau tidak, syukur atau tidak, kasih saja. Dan tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Allah
dari sikap kita atas pemberiannya. Jadi Allah sudah tidak memerlukan apa-apa. Nah, kita bisa meniru dengan sifat pemberian ini kepada sesama. Kalau bisa kita memberi sebelum, kan ada orang yang meminta lama baru diberi, diturunkan minta segini, nah diturunkan jadi segini. Itu berat memberinya, biasanya ini belum termasuk pemberi. Lalu ada juga yang meminta beri sesuai dengan permintaan. Ada yang belum meminta, dia sudah memberi.